warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Wates, Ibu Hani Astuti, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SD Negeri 4 Wates. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, di aula SD Negeri 4 Wates ini untuk melaksanakan yang menjadi ketugasan kami berdua, saya Utari Budiharti dengan Ibu Novi selaku calon guru penggerak angkatan 9, yang mana tugas kami adalah melaksanakan aksi nyata untuk modul 1.4 mengenai budaya positif. Dan dengan kegiatannya diseminasi budaya positif. Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan banyak dukungan kepada kami di dalam kami melaksanakan kegiatan ini. Kepada Bapak Ibu Guru juga kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mendukung kami sampai dengan kami saat ini berada di modul 2. Untuk modul yang terakhir adalah modul 1.4. Di dalam kegiatan kami di pendidikan guru penggerak ini kami akan belajar 3 modul, jadi modul 1, modul 2, dan modul 3. Modul 1 ini yang paling banyak, nanti dari 1 sampai dengan 1.4. Kemudian modul 2 nanti ada 3, 21, 22, dan 23. Kemudian modul 3 ini juga nanti akan ada 3 bab, jadi 31, 32, dan 33. Demikian perkataan dari kami. Untuk selanjutnya langsung saja karena waktu juga sudah semakin siang, ini kami akan langsung saja memaparkan apa yang sudah kami peroleh dalam pendidikan guru penggerak ini. Sebelumnya tujuan kami mengadakan kegiatan ini adalah yang pertama, ini merupakan tugas dari kami selaku calon guru penggerak pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Kemudian yang kedua, ini merupakan supaya di kelas-kelas Bapak Ibu nanti bisa terbentuk budaya positif, dan kami juga memerlukan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru semuanya karena tidak mungkin untuk budaya positif ini kami lakukan kami sendiri di kelas kami, tetapi juga memerlukan kolaborasi dengan semua warga sekolah sehingga terbentuk budaya positif di sekolah ini. Kemudian untuk materi pada diseminasi siang pada hari ini cukup banyak dari Bapak Ibu, ada 7. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol atau restitusi, 6 keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Walaupun cukup banyak, insya Allah nanti kira-kira dalam waktu 60 menit ke depan saja ya Bapak Ibu, nanti untuk kami memaparkan dari isi modul dari budaya positif ini. Baiklah, untuk modul yang pertama atau materi yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, seperti Bapak Ibu sudah ketahui juga bahwa tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat anak menurut kodrat alam dan zaman. Ya, jadi menurut alam dan menurut zamannya. Jadi ini yang harus kita sadari, bagaimana tugas kita hanya menuntun. Jadi tidak memaksa ataupun mengubah kodrat dari anak tersebut, tapi kita hanya bisa untuk menuntunnya. Nah, di pendidikan dalam zaman ini ya, di kurikulum yang sekarang ini kita sudah berada atau menggunakan sebagian besar sudah menerapkan kurikulum Merdeka yang merupakan jawaban dari semua harapan atau tujuan dari Ki Hajar Dewantara. Baik, Bapak Ibu, di sini ada beberapa perubahan paradigma belajar yang terjadi di zaman ini, yang akhir-akhir ini kita rasakan. Nanti yang pertama, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif
aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tugas guru hanya menuntun, kemudian tugas guru menurut Ki Hajar Dewantara adalah menyediakan lahan ya. Kita ini diibaratkan sebagai petani. Jadi petani menanam tanaman itu, jika lahannya itu kita buat, si petani itu membuat lahannya supaya bagaimana tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Tentu diperlukan kondisi yang baik. Jadi seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Nah, ini Bapak Ibu, kalau di zaman saya dulu sekolah ya, mungkin Bapak Ibu semuanya, bahwa guru itu memiliki kontrol yang sangat kuat ya. Kita mungkin bu gurunya atau bapak gurunya mengatakan sesuatu, kita langsung ya, berbeda sekali dengan keadaan Bapak Ibu, murid-murid Bapak Ibu sekarang ya. Jadi Bapak Ibu, saya sering mendengar Bapak Ibu itu gurunya sudah berkata dengan keras maupun dengan lembut, dengan berbagai cara, tapi murid-muridnya masih itu ya, masih sepertinya bersikap berperilaku sesuka hatinya sendiri. Nah, ini insya Allah nanti di modul budaya positif ini nanti kita akan membuka wawasan kita bagaimana untuk membentuk budaya positif di sekolah. Nah, untuk teori kontrol ini, mari Bapak Ibu kita bermain sebentar ya. Ini ada berpasangan ya. Ya, sudah berpasangan. Ya, sudah berpasangan. Mencoba. Ya, ini bisa bersama Pak Yuli mungkin ya. Pak Agus atau Pak Agus. Oke. Pak Agus sama Pak Yuli berpasangan Bapak Ibu. Kita akan melakukan permainan cobalah buka ya. Coba. Jadi salah satu akan berperan menjadi A. Monggo yang akan berperan sebagai A. Siapa Pak? Tugas A adalah mengepalkan salah satu tangan. Ya, kepalkan. Kepalkan. Bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena itu sesuatu yang berharga bagi Anda, penting bagi Anda. Kemudian rekan Anda berperan sebagai B. Tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Boleh dengan membujuk, boleh dengan apa, silahkan, monggo. Nanti dicoba tugas B, mencoba membuka kepalan tangan si A ini tadi. Monggo Bapak Ibu, silahkan. Monggo mungkin bisa dicoba beberapa menit, 1 menit atau 2 menit, nanti siapa yang berhasil, siapa yang tidak berhasil nanti bisa kita lihat bersama. Bebas Bapak Ibu, monggo apapun boleh Anda, boleh ditarik, boleh dibujuk, boleh terserah, yang penting usaha untuk membuka kepalan tangan tersebut. Kenapa? Oh ya, saya beri apa-apa ya. Nah, yuk siap ya. Yang berperan sebagai A dan B. Karena sekitar 1 detik. Ya, 1 menit. 30 detik, kalau 1 menit kelamaan. Nah, 30 detik saja ya. Baik, siap ya. 3, 2, 1. Boleh dengan segala cara, yang boleh diiming-imingi, boleh diiming-imingi. Boleh. Cukup ya Bapak Ibu. Berhasil membuka Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu yang belum berhasil membuka, mohon
Angkat tangan yang berhasil menyimpan barang berharganya. Ya, siapa yang berhasil menyimpan barang berharganya? Oke. Ya. Mungkin bisa ditanya Bu, bagaimana beliau melakukan yang berhasil menyimpan barang berharganya. Oke, mungkin bisa menyampaikan pendapatnya Bu, apa yang Anda lakukan atau bagaimana? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya menyimpan barang yang berharga saya dengan sangat hati-hati. Saya mengepalkan tangan saya dengan kuat dan erat, dan saya meyakini karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga, maka ini harus saya jaga dengan sebaik mungkin. Makanya dalam hati saya yakin kalau ini adalah sebuah amanah, ini adalah benda yang sangat berharga, maka saya harus yakin saya bisa menjaganya. Jangan sampai benda ini direbut atau diambil oleh orang lain. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa sekali. Ada yang terlepas Bapak Ibu, tangannya barang berharganya dicuri oleh orang lain. Oke, bagaimana perasaannya Pak Su? Kok bisa sampai lepas? Saya sudah berusaha menjaga. Berusaha menjaga barang berharga saya dengan sekuat tenaga, namun apa daya, Mas Afan terlalu kuat sehingga tidak mampu menjaga barang berharga saya. Dalam hal ini posisi saya kalah kuat. Sudah tua. Oke, terima kasih. Berarti Pak Afan tadi memang mencobanya memang sekuat tenaga. Oke. Yang ini mungkin tadi yang bisa sampai kayak contoh-contohnya hampir contoh-contohkan. Oke. Siapa yang pegang barang berharga tadi Bapak? Pak Kris. Oh iya, Pak Kris. Tapi masih terjaga barangnya? Masih. Apa yang dilakukan Pak Agus tadi? Jenengan masih bisa menjaganya? Pak Agus tadi kan berusaha juga ingin melihat. Tadi Pak Agus tadi berusaha dengan sekuat tenaga untuk melihat apa yang saya punya, tapi saya tetap berusaha setengah mati dengan sekuat sepenuh jiwa saya pertahankan supaya Pak Agus nggak melihat sesuatu yang saya miliki. Berarti Pak Agus berhasil menjaga nih Pak Agus. Oke, lanjut. Baik, kita beri plus untuk semua. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, itu tadi permainan kita untuk mengepalkan tangan dan membayangkan bahwa itu adalah sesuatu yang berharga. Nah, ini ada perubahan paradigma menurut teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser, bahwa dulu itu kita meyakini bahwa guru bisa mengontrol murid. Nah, coba contohnya tadi Pak Sur tadi ini bisa untuk Lepas karena Pak Afan bisa sebagai seorang guru bisa mengontrol muridnya, itu pandangan dulu. Jadi ketika dulu itu kita sebagai guru biasanya yang kontrol murid-murid harus apa, kita mau apa itu biasanya kita agak maksa. Seperti tadi juga kita lihat bersama ada Pak Afan dan Pak Agus tadi yang benar-benar sampai memaksa, tapi untuk Pak Afan tadi berhasil mengontrol Pak Suryadi, sementara Pak Agus tidak berhasil mengontrol Pak Krisna. Seperti itu. Ya. Itu pandangannya Bapak Ibu. Nah, baik. Jadi di sini Bapak Ibu, murid itu bisa kita kontrol itu sebenarnya karena murid itu membiarkan dirinya untuk kita kontrol. Ya, jadi kalau murid tidak membiarkan gurunya untuk mengontrol, murid juga tidak akan untuk melakukan apa yang guru lakukan. Jadi itu ketika tadi Bu Arni, Pak Krisna mempertahankan dengan sekuat tenaga, walaupun gurunya misalnya membujuk, melakukan, memberikan hukuman, memberikan apapun, tetap tidak akan membuka apa yang dia simpan. Jadi itu untuk yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Ini ya, tadi juga ada yang membujuk untuk membuka dan sebagainya. Ini penguatan positif. Jadi
Jadi anak ini biasanya kita berikan reward untuk penguatan positif itu. Nah, anak biasanya akan melakukan apa yang kita inginkan, tapi ini sesuatu yang jangka pendek, karena jika tidak diberikan reward maka anak mesti tidak akan melakukan. Jadi itu sifatnya hanya sementara saja. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga kita sering berkata kepada murid kita, ini Bu Guru itu sudah dari rumah capek, kamu di sekolah diajari ngeyel. Nah, seperti itu ibaratnya itu yang membuat murid merasa bersalah, itu juga sebenarnya ya itu sesuatu yang tidak bagus untuk pembentukan disiplin positif untuk anak. Itu. Kemudian yang keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sudah disampaikan Bu Novi tadi ya, bahwa kita orang dewasa, bahwa anak-anak itu harus nurut sama orang tua ya, seperti itu. Itu juga merupakan suatu miskonsepsi ya untuk perubahan paradigma. Kalau dulu mungkin seperti itu, kalau sekarang mungkin sudah berubah karena zamannya juga sudah berubah. Itu Bapak Ibu teori kontrol dari William Glasser. Nah, kemudian paradigma perubahan dalam pendidikan yang berikutnya adalah paradigma mengenai stimulus respon menjadi teori kontrol. Ya, jadi kalau dulu ada stimulus, kita beri rangsangan apa untuk murid, kemudian murid akan merespon. Nah, ini kalau dulu jadi di stimulus respon ini teorinya bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita memandang murid kita itu sama semuanya, ya. Jadi tidak memiliki keberagaman baik di dalam minat, bakat dan sebagainya, latar belakang. Kemudian kalau dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita ini berbeda. Jadi nanti masing-masing anak akan bisa menanggapi apa yang kita sampaikan atau perintahkan itu dengan sikap yang berbeda-beda pula. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini hampir sama dengan nomor 1 ya. Kemudian untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, jadi kita juga harus melihat juga keberagaman murid-murid kita. Tidak bisa kita menyamaratakan untuk semua murid. Kemudian di teori stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kadang-kadang kita sebagai guru ketika mengajar itu ya menggunakan cara ini, diselesaikan dengan cara ini, satu ragam kegiatan saja. Padahal murid kita itu memiliki gaya belajar ataupun minat ataupun dukungan yang bermacam-macam dari rumah masing-masing dan dari kodratnya masing-masing. Kemudian untuk teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memperhatikan bahwa anak itu juga memiliki pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran mereka sendiri. Tugas kita tadi seperti di awal tadi ya hanya menuntun supaya tidak anak itu tidak tersesat seperti itu ya. Jadi tetap berada di jalannya tetapi tidak merubah kodratnya. Kemudian berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini selama ini ya kita perilaku buruk, wah bocah kurang tertib dan sebagainya, itu kita menganggapnya sebagai sesuatu yang salah gitu ya. Kalau di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Anak-anak itu melakukan sesuatu pasti ada tujuannya, entah itu kebutuhannya. Nanti akan kita bahas di materi-materi di belakangnya. Setelah ini kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi yang kita lakukan ya, orang lain tidak bisa mempengaruhi kita untuk melepaskan, tetapi hanya diri kita yang bisa membuka tangan itu entah dengan alasan tujuannya apa, entah kalah tadi apa tenaga, entah apa tadi tujuannya bujukan, diberi hadiah dan sebagainya. Kemudian stimulus respon di sini saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu ya. Orang lain itu bisa melakukan apa yang kita lakukan karena dirinya sendiri itu membiarkan orang lain untuk melakukan kontrol pada diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada
menunjukkan gagal. Tadi ada pemaksaan ya, tadi dicontoh ini ya, itu di stimulus respon. Jadi ada pemaksaan, mungkin di kelas kita memberikan apa, nanti istirahatnya agak lama dan sebagainya, itu ya untuk itu. Kemudian kalau sekarang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti akan kita bahas juga di bab-bab yang berikutnya. Kemudian stimulus respon yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Ini ya, menang kalah. Kemudian kalau teori kontrol itu model berpikir menang. Ini bukan sesuatu yang sombong dan sebagainya ya, tapi karena kita dengan kelebihan ataupun kekurangan kita harus tetap itu menang. Itu baik, itu Bapak Ibu paradigma mengenai disiplin positif, mengenai budaya positif ya. Untuk yang pertama, perubahan paradigma di dalam dunia pendidikan. Mungkin diskusinya di akhir atau diskusi nanti akan di akhir atau langsung saja. Oke, baik, berarti ini langsung ke bab 2 mengenai disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bu Novi. Monggo Bu Novi. Baik, terima kasih Bu Tari. Bapak Ibu, mohon izin kami melanjutkan untuk pembahasan yang kedua, yaitu disiplin positif. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sangat terbiasa mendengar kata disiplin, bahkan sering mengucap kata disiplin. Nah, sebenarnya apa makna disiplin itu? Monggo Bapak Ibu mungkin bisa berpendapat. Disiplin menurut Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya, disiplin itu bisa diartikan berperilaku sesuai dengan apa yang seharusnya. Dalam hal ini adalah mungkin seperti aturan seperti itu. Jadi dia itu patuh pada aturan gitu. Terima kasih. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Bu Mas tersenyum-senyum, mau menambahkan Bu Mas? Makna disiplin menurut Bu Mas apa? Menurut saya disiplin dalam hal menjurus dalam keagamaan adalah melakukan sesuatu sesuai dengan syarat dan rukunnya. Begitu Pak. Terima kasih Bu Mas dan Bu Arni. Jadi disiplin itu menurut Bu Arni dan Bu Mas melaksanakan sesuatu yang lebih pada aturan tadi ya. Kalau Bu Mas karena guru agama ada syarat dan rukunnya, begitu ya Bu Mas ya. Oke, mari kita lihat apakah sudah sesuai dengan makna yang sebenarnya atau belum. Nah, ternyata Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar ya. Jadi ternyata makna awal disiplin itu adalah belajar ya. Kemudian makna kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato ya. Kemudian disiplin diri menggali orang dari potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Ini disiplin diri, menggali orang dari potensinya menuju ke arah tujuan, apa yang dia hargai. Kalau selama ini pada aturan atau syarat dan rukunnya itu tadi ya. Namun dalam budaya kita ini makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Kepatuhan ini biasanya lebih pada aturan yang ingin dilakukan oleh si murid, oleh anak didik kita, biasanya seperti itu. Nah, kecenderungan umum ini disiplin itu ada rasa ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Kalau anak biasanya sekarang itu kan disiplin itu kan karena ingin adanya mendapatkan kepatuhan tadi, sehingga jika dia tidak patuh dia akan merasa tidak nyaman karena takut akan mendapat hukuman. Seperti itu yang selama ini kita lakukan kepada anak-anak, bukan untuk mencapai tujuan mulia, padahal awal katanya tadi adalah belajar. Itu kemudian lanjut. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi kalau selama ini anak-anak kita masih disiplin tapi masih ada rasa tidak nyaman, berarti dia
dia takut, belum ada belum timbul kesadaran dalam diri anak-anak kita untuk melakukan sesuatu yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargainya. Ya, nilai-nilai itu nanti merupakan nilai yang mengarah pada nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang menjadi tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dalam pendidikan kita saat ini, nilai-nilai kebajikan itu termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Ya, sebenarnya ada banyak sekali dan ada banyak yang mengeluarkan nilai-nilai kebajikan, namun kita sesuaikan yang kita sampaikan saat ini adalah yang sesuai dengan tujuan pendidikan kita saat ini, mengarah pada profil pelajar Pancasila. Gitu. Masih ingat ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi? Oke, mungkin kita bisa praktekkan nyanyi bersama-sama ya. Mungkin dengan berdiri Bapak Ibu bisa supaya tidak sepaneng ya. Monggo. Tidak usah pakai musik ya. Ya. Oke. Yuk putari mimpi. Ya. Oh. Oke Bapak Ibu, untuk gerakannya kalau yang sudah kumar sudah tahu ya. Yang belum kumar untuk guru kelas 3 dan kelas 6 sudah tahu belum Pak? Oh biasa. Berarti belum tahu. Mungkin nanti jadi tahu ya Pak ya. Yuk 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kita ulang Bapak Ibu. Ya. Belajar Pancasila. Yuk putari. Ini saya pakai putari yang praktek gerakannya. Oke, sini putari ya. Oke, Bapak Ibu yang mengikuti gerakannya putari sambil nyanyi, mendengar dan mengikuti suara saya. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan pada murid-murid kita. Selanjutnya. Itu tadi Pak. Nah, Bapak Ibu tadi kita sudah mempelajari tentang paradigma perubahan belajar, kemudian juga disiplin positif. Nah tadi dan sudah disampaikan oleh Bu Tari bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang itu mempunyai alasan. Nah, ini adalah teori dari motivasi perilaku manusia. Jadi setiap kita, tidak hanya murid kita ya Bapak Ibu, kita sebagai orang dewasa saja berperilaku apapun yang kita lakukan itu pasti punya alasan, entah itu baik atau buruk, pasti ada alasan yang tersembunyi di dalamnya. Nah itu alasannya diantaranya itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan orang lain. Dua tindakan ini, alasan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan ini berasal dari luar atau dari dalam diri Bapak Ibu? Dari luar, ya betul. Ini merupakan alasan ekstrinsik. Ya, jadi alasan ini jika dilakukan oleh anak-anak berarti mereka punya alasan dari luar. Seperti tadi misalnya patuh pada aturan, itu tujuannya supaya tidak dihukum, berarti mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau anak-anak itu melakukan suatu kebaikan demi mendapatkan penghargaan dari gurunya, maka dia ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu dua-duanya merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar diri murid. Sementara yang ingin kita tanamkan pada murid adalah yang ketiga ini, yaitu motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilainya diantaranya adalah nilai-nilai kebajikan yang termuat dalam profil pelajar Pancasila.
ada tentang hukuman dan konsekuensi. Ada sebuah contoh Bapak Ibu, mari bisa kita baca. Ini ada contohnya adalah Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Begini kira-kira Bapak Ibu ya, ditunjuk oleh gurunya untuk maju ke depan. Nah, kelas semakin gaduh ya, anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah setuju tidak dengan pendapat Pak Seno terhadap Iva? Monggo. Oh, apa alasannya Pak? Karena itu akan membuat anak semakin malu dan semakin rendah diri. Ada lagi Bu Dwi? Menjatuhkan harga diri anak. Menjatuhkan harga diri anak ya. Apakah tadi benar ya Bapak Ibu ya? Jadi memang kita juga kurang tidak setuju dengan pendapat Pak Seno karena memang akan membuat anak merasa semakin malu dan harga diri anak itu semakin jatuh ditertawakan oleh teman-temannya. Nah, menurut Bapak Ibu yang kedua ini, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva tadi merupakan hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu pasti sudah tahu ya Pak, hukuman itu bagaimana, konsekuensi bagaimana, sudah paham ya? Monggo Bapak Ibu, termasuk hukuman atau konsekuensi Bu Yati, monggo. Menurut saya itu termasuk hukuman. Hukuman karena Iva tadi kan tidak mendengarkan ya tadi, tidak mendengarkan dan tiba-tiba gagap karena dia hanya mengerjakan menggambar ya. Nah, itu kalau disuruh maju terus memegang hidung itu tadi seperti dikatakan Pak Kris Budui, termasuk mempermalukan anak, membuat anak rendah diri. Nah, itu harusnya Pak Seno itu tidak seperti itu ya. Itu termasuk hukuman karena anak semakin malu ya. Seharusnya kalau konsekuensinya anak ditanya dulu mengapa malah menggambar, tidak memperhatikan pelajaran matematika, dan kemudian ditanyakan kalau seperti itu bagaimana, mau seperti apa, misalnya konsekuensinya apa, misalnya saya segera mengerjakan, karena tadi saya kurang konsentrasi atau ada masalah, perlu kita telusuri juga. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Bu Yanti. Lengkap sekali, sudah nyerempet materi berikutnya Bapak Ibu. Ya, jadi memang tindakan Pak Seno tadi termasuk hukuman karena jelas tadi mempermalukan Iva, berarti di dalam posisi ini Iva itu semakin tidak nyaman ya. Ada timbul rasa tidak nyaman dari dalam diri Iva sehingga itu merupakan hukuman, bukan konsekuensi. Oke, lanjut Bu. Ya. Ini hukuman itu membentuk siswa pada identitas gagal. Jadi kita ada dua, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Identitas sukses itu sudah ada disiplin, tapi kalau identitas gagal itu lebih ke hukuman tadi. Sesuatu yang menyakitkan terjadi, seperti contohnya tadi, Iva merasa sakit, semakin malu, semakin rendah diri karena dipermalukan. Kemudian dia tidak nyaman untuk jangka panjang. Pasti akan diingat oleh teman-temannya terus sampai besok-besok, seperti itu ya. Di sini korban bisa mendapat keadilan ya. Di sini korbannya dapat keadilan, murid atau anak tersakiti, itu hukuman. Kemudian kalau kita mau memasukkan ke identitas sukses, sudah ada disiplin di sini, ini ada konsekuensi, ada restitusi. Nanti restitusi akan kita bahas di belakang.
Untuk konsekuensi dulu, memang sesuatu itu harus terjadi. Kita nggak sering memberikan konsekuensi terhadap murid, tidak masalah selagi itu masih membentuk pribadi murid sesuai dengan nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan pada mereka. Kemudian dalam konsekuensi itu tidak nyamannya murid itu terjadi selama jangka pendek saja. Lalu korban bisa diabaikan dan murid atau anak dibuat tidak, itu masih ada, rasa tidak nyaman masih ada. Sementara pada restitusi itu nanti ada banyak pilihan ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Yati tadi. Kemudian pada restitusi itu lebih menguatkan murid dalam waktu jangka panjang. Jadi bukan menghukum, bukan memberikan konsekuensi, tapi memberi penguatan. Ya, saat ini kita belajar untuk selalu memberi penguatan pada murid. Jadi bukan hukuman, bukan menakut-nakuti, tapi kita menguatkan tindakan murid. Kalau tindakan yang salah harus kita apakan, nanti akan kita pelajari bersama. Kemudian di sini pada restitusi korban mendapatkan ganti dan mendapat penguatan tadi sudah. Lanjut. Nah, ini pada yang konsep hukuman tadi, perilaku pasif agresif anak mungkin akan meningkat. Lalu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, jadi kalau muridnya tidak takut pasti akan tambah ngeyel, seperti itu ya. Kemudian ini hanya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hanya berlaku saat itu, tidak terbawa dalam kehidupannya sehari-hari untuk menuju masa depan. Kemudian ada kalimat yang selalu diucapkan guru, ciri-cirinya adalah peraturannya adalah ini, kamu harus begini. Seperti itu masuk ke dalam hukuman. Kemudian kalau anak tidak suka, akibatnya adalah anak akan membenci peraturan itu. Seperti itu pada konsep hukuman. Sementara pada konsep konsekuensi, penguatan hanya berjalan dalam jangka waktu pendek, jadi mudah hilang. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi guru terus-menerus. Bila guru kurang memonitoring, kurang supervisinya, nanti penguatan yang sudah disampaikan kepada anak itu akan hilang. Lalu dalam konsekuensi juga membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi tidak hanya di sekolah saja, tapi juga bisa dibawa dalam kehidupan anak ketika memposisikan dirinya sebagai anggota masyarakat. Untuk kalimatnya yang biasa diucapkan oleh guru untuk konsep konsekuensi ini adalah guru menanyakan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Itu kita memberikan penguatan pada anak. Nah, di sini anak akan lebih merasa menghormati peraturan, jadi tidak terpak banget begitu nih Bapak Ibu. Nah, lalu ketika kita masukkan dalam konsep restitusi, nanti masalah akan terpecahkan. Seperti disampaikan Bu Yati tadi, kita cari tahu ya Bu Yati, dicari tahu alasannya apa sih gitu. Ya, kenapa Iva berbuat seperti itu? Gurunya harusnya mencari tahu. Nah, itu masalah akan terpecahkan bila dicari tahu. Murid juga akan belajar bertanggung jawab pada perilakunya. Ya. Lalu fokusnya adalah pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang dengan harapan tidak diulang lagi oleh murid. Seperti itu, tentunya melalui penguatan tadi. Lalu untuk kalimat yang biasa diucapkan oleh guru ini adalah apa yang kamu yakini. Nah, tadi disampaikan di awal bahwa materi hari ini ada tentang keyakinan kelas. Nanti kita akan lihat, nanti bisa diterapkan dalam restitusi. Ditanyakanlah kepada anak itu apa yang kamu yakini, ya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi bukan gurunya yang langsung ngejudge gitu ya. Kalau selama ini kan kita langsung ngejudge sama anak, kamu begini melanggar ini. Nah, kemudian dapat hukuman dari guru. Namun kita nanti akan mencoba untuk memberikan materi tentang restitusi sehingga nanti anak itu bisa lebih menghormati dirinya dan lebih menghormati orang lain, tidak merasa terpaksa karena sudah ada motivasi dalam diri anak untuk melakukan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini dalam konsep hukuman ada mode paksaan. Tentunya tadi Iva juga terpaksa maju di depan untuk menunjuk hidupnya, ini juga terpaksa, dia pasti tidak rela hati kalau ditanya sebenarnya, ya.
Kemudian dia nanti mendorong menyalahkan dirinya juga. Ini membentuk konsep buruk pada diri anak. Kemudian anak kalau terus-terusan seperti itu anak akan belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Lebih baik aku sembunyikan kesalahanku. Bisa jadi anak nanti akan malah jadi pembohong seperti itu. Kemudian ini hukuman itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, ya. Jadi membayar impas kesalahannya. Kalau tadi Pak gurunya marah sehingga menghukum Iva, itu sudah Pak gurunya merasa impas, ya, karena Iva tidak memperhatikan pelajarannya Pak Seno sehingga Iva harus mendapat hukuman seperti itu. Kalau dalam konsekuensi itu masuk ke dalam stimulus respon. Ini mendorong pada kepatuhan karena ada stimulusnya. Kemudian konsep dirinya sudah konsep diri yang baik, anak akan belajar taat pada aturan. Dan ini sudah masuk pada mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Akan lebih bagus bila kita masukkan dalam poin yang restitusi, karena sudah menggunakan teori kontrol yang nanti akan kita pelajari. Kemudian dalam teori itu akan mendorong disiplin positif anak, ya. Konsep diri anak akan semakin kuat dari dalam dirinya sendiri, bukan lagi dari luar, tapi sudah timbul dari dalam diri anak. Kemudian anak akan belajar memecahkan masalah, bukan karena dijudge tadi sehingga dia merasa tidak nyaman, tapi melalui konsep diri yang kuat, anak akan memahami kesalahannya apa sehingga dia berusaha memecahkan masalah, ya. Di sini anak sudah belajar memegang kendali kontrolnya, sudah bisa mengontrol dirinya sendiri, yaitu pada motivasi intrinsik, teori motivasi manusia tadi. Oke. Nah, sekarang kita coba latihan Bapak Ibu. Ini ada tindakan dilakukan oleh guru. Ini kira-kira masuk pada hukuman atau konsekuensi. Monggo Bapak Ibu nanti ngacung. Nomor satu, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Monggo Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman. Hukuman ya Bu. Langsung kita buka saja ya Bapak Ibu, langsung kita buka jawabannya. Bu Miati tadi menjawab ini adalah hukuman, betul atau salah? Oh iya, betul Bapak Ibu, ya, tepuk tangan. Untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ngacung tidak Bapak Ibu? Kebersamaan. Hukuman. Ya, benar. Beri tepuk tangan. Pertanyaan ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sepakat kayak ini satu suara. Konsekuensi. Konsekuensi? Ya, betul, konsekuensi. Ke 4 ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Pan Bu Novi coba. Oh iya betul. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Semuanya ya. Luar biasa Bapak Ibu. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya, Kita sudah paham tentang hukuman dan jadi konsekuensi. apa itu hukuman, apa itu konsekuensi Bapak Ibu? Macet. Hukuman itu yang seperti apa, konsekuensi itu yang seperti apa? Monggo. Suryati. saja ya. Konsekuensi. Jadi sesuatu yang dia lakukan
yang dilakukan karena akibat dari tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan juga. Jadi akibat dari satu perbuatan yang bukan itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman, saya pikir ke orang, kalau konsekuensinya itu bisa dilawan sendiri, dilawan pengalaman sendiri. Tapi kalau hukuman kan orang lain yang memberikan, gitu. Baik. Ya, terima kasih Pak Sar, kita beri aplaus untuk Pak Sar ya. Ya, terus kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau hukuman itu biasanya dari satu pihak ya, biasanya guru ya langsung memberikan hukuman, murid tidak tahu ya. Kalau guru akan memberikan sesuatu yang tidak nyaman. Kemudian kalau konsekuensi itu biasanya kan di peraturan, murid sudah tahu dan tidak berarti akan apa itu ya. Jadi itu konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, dan murid biasanya sudah tahu tentang konsekuensi tersebut. Baik, lanjut. Nah, ini untuk yang berikutnya. Kalau tadi hukuman, konsekuensi, sekarang penghargaan. Ya, ini penghargaan. Ya, saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut dari pendapatnya Alfie Kohn. Ya, jadi biasanya kalau untuk penghargaan ini biasanya kita di kelas juga sering menjanjikan sesuatu untuk anak-anak ya, misalnya diberi bintang atau diberi apa itu di kelas. Nah, ini ternyata suatu penghargaan ini juga nanti merupakan sesuatu yang bisa menjadi hukuman juga untuk anak. Kita lihat Bu Novi, kita lanjut. Ya, Alfie Kohn ini menguatkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ya. Jadi penghargaan ini juga nilainya ternyata sama dengan hukuman Bapak Ibu. Mengapa bisa begitu? Ya, kita lihat di selanjutnya ya. Jadi penghargaan ini bisa menjadi suatu hukuman ini karena pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Ya, kalau memberikan hadiah itu kan biasanya hanya jangka pendek saja, saat diberi hadiah saja, saat waktu itu, ya. Jadi tidak menjadi karakternya di tempat lain juga yang tidak memberikan suatu hadiah. Kemudian penghargaan ini tidak efektif. Seseorang mau melakukan sesuatu hanya jika memperoleh penghargaan. Ya, ini jadi sifatnya hanya sementara. Kemudian penghargaan merusak hubungan, menimbulkan perasaan iri dan tidak jujur. Ini misalnya di kelas kita memberikan penghargaan atau memberikan bintang kepada siswa yang sudah tertib atau yang sudah mengerjakan dengan baik dan sebagainya. Nanti teman-temannya yang lain yang tidak diberikan penghargaan akan itu merasa iri, ya. Jadi akan merusak hubungan dengan sesama teman. Ini kemudian juga bisa mengakibatkan tidak jujur. Ini bisa sebenarnya bukan pekerjaannya yang dia lakukan, tetapi supaya mendapatkan hadiah, jadi ini menjadi itu tidak jujur dalam mengerjakan tugas. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Berbuat baik, usaha maksimal hanya jika ada penghargaan yang akan diterima. Ini ya, jadi menurunkan kualitas juga. Misalnya kita memberi hadiah pada murid-murid yang bisa mengarang atau melakukan apa ya praktek mutu dengan baik, misalnya itu ya. Ini juga akan jika tidak diberi hadiah tentu tidak akan melakukan dengan maksimal. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Jadi anak akan menjadi kreatif jika dijanjikan
penghargaan. Sebenarnya ini di teori yang sebelumnya ya, stimulus respons sebenarnya itu ya, ada stimulus, ada respons gitu. Tapi ternyata ini kalau di paradigma yang baru ini penghargaan ini malah merusak untuk anak, mematikan kreativitas. Terakhir, penghargaan menghukum. Bagi yang tidak menerima penghargaan akan merasa terhukum. Misalnya dulu di sebelum kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka itu kan biasanya ada perankingan ranking gitu ya. Nanti anak-anak yang biasanya tidak ikut ranking itu kan akan merasa terhukum. Di rumahnya juga mungkin orang tuanya ya akan seperti itu ya. Jadi penghargaan itu ternyata juga menghukum untuk anak-anak. Lanjut. Baik, kita lanjut untuk materi yang keempat. Ini tentang kebutuhan dasar manusia. Tadi ada motivasi, anak itu melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Kemudian ada suatu kebutuhan yang ingin dipenuhi, ya, ingin dipenuhi oleh anak tersebut sehingga melakukan sesuatu perbuatan yang mungkin menurut kita itu belum tepat atau tidak perlu untuk dilakukan. Jadi ini kebutuhan dasar manusia. Ini realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kebutuhan hidup manusia ini ada 5 ini ya, Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ini jadi kita harus memahami bahwa anak-anak didik kita ini memiliki suatu kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga mungkin perilakunya di kelas ini belum menunjukkan untuk suatu budaya yang positif, sehingga anak itu melakukan sesuatu, termotivasi melakukan sesuatu karena ada suatu kebutuhan yang belum tercukupi atau terpenuhi. Lanjut, jadi ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Ini mengenai makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kalau kebutuhan mengenai penguasaan, ini mengenai harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan yang keempat mengenai kebutuhan kebebasan, ya, anak ini ingin mandiri, memiliki keinginan mencoba hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima ini kebutuhan akan kesenangan. Biasanya anak-anak itu paling dekat dengan ini ya, kebutuhan untuk bermain, bermain, kemudian humor, antusiasme dan tertawa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan pada anak-anak kita, mengapa atau motivasi apa yang membuat mereka melakukan sesuatu itu. Lanjut, contoh kasus ya, Bapak Ibu. Ini Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Monggo, silakan Bapak Ibu untuk berpendapat. Bu Ambar tidak di sini. Ini ada kasus seperti itu, gurunya kebingungan karena ternyata muridnya itu sering meminta makanan dari teman-temannya. Kira-kira mengapa alasannya Doni? Kan ada kebutuhan-kebutuhan tadi. Apakah ada sesuatu yang belum terpenuhi dari si Doni ini sehingga melakukan perilaku seperti itu kepada temannya? Kebutuhan makanan, Pak Sur. Ya, berarti kebutuhan
bertahan hidup ya, bertahan hidup. Ada lagi mungkin kebutuhan apa? Perhatian ya, tadi kebutuhan akan perhatian tadi ya. Jadi ya, kita lihat ya, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Doni. Ya, ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, Doni lapar dan orang tuanya tidak memberi makan siang. Jadi ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Tapi kalau zaman sekarang mungkin anak-anak itu sangat sejahtera ya, karena sudah catering dan sebagainya, uang saku juga. Kemudian yang kedua, teman Doni jadi memperhatikan Doni. Jadi pengen diperhatikan oleh temannya. Jadi ini merupakan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ya, jadi ini kebutuhan penguasaan. Ya. Terus keempat, Doni merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Mungkin bekalnya sama terus ya, jadi bosan. Mie goreng ya, kata Pak Gardin. Jadi butuh ini kebutuhan akan kebebasan ya. Itu. Kemudian yang kelima, Doni hanya iseng dengan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi dia senang. Ya, kebutuhan akan kesenangan itu ya yang ingin dipenuhi. Jadi begitu Bapak Ibu, ketika putra putri kita melakukan sesuatu itu kita tanya atau kita perhatikan sebenarnya apa toh alasannya ya anak tersebut melakukan hal itu. Lanjut. Nah, berlatih lagi Bapak Ibu. Banyak latihan ya Bapak Ibu. Di sini ada kalimat murid ya. Ini ada suatu kasus, ada suatu murid ini ya di kelas itu pulang-pulang menangis ini di rumah dan mengadukan kepada ibunya. Ini ya, terus si anak tersebut mengatakan kalimat-kalimat ini pada ibunya. Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan tidak seru jadinya. Jadi ini kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Kebutuhan akan kesenangan. Coba penuhi kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Ya, membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan rasa diterima. Terus aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin bu guru aja. Ya, kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kebosanan, ya kebosanan tadi apa berarti? Kebutuhannya apa? Dari 5 tadi kalau kebosanan tadi. Sudah kesenangan, bertahan hidup, terus kemudian penguasaan. Coba benar-benar kita lihat kebebasan. Ya kalau bosan itu kan butuh bebas, itu ya. Melakukan sesuatu yang monoton ya, itu ya, jadi merasa bosan. Kemudian yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah disuruh nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan akan apa ya? Ada kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kemudian penguasaan, terus kasih sayang. Lima kebutuhan dasar manusia. Penguasaan. Jadi kebutuhan penguasaan. Jadi kita sebagai guru memang harus ini ya bisa melihat
murid-murid kita itu dari 28 atau 30 itu semuanya itu keunikannya apa? Itu ya sesuatu yang sangat luar biasa ini Bapak Ibu. Itu. Ya. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan untuk yang kebutuhan dasar manusia sudah ya. Tadi ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, rasa kasih sayang dan rasa diterima, serta kebutuhan penguasaan. Nah, sekarang untuk memenuhi kebutuhan itu tadi kan murid itu kadang melakukan tindakan yang menyimpang dari aturan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini kita akan mencari tahu bagaimana kita seharusnya bagaimana kita seharusnya menanggapi perilaku murid tersebut. Apakah kita akan berdiri di posisi kontrol penghukum? Ini kita akan masuk kepada posisi kontrol guru. Ada 5 ya. Yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Kira-kira nanti bagaimana dan di mana kita saat itu, di posisi yang mana kita pada saat menanggapi perilaku murid yang agak-agak menyimpang dari peraturan tadi. Oke, kita akan melihat sebuah tayangan ya, Bu, tayangan. Nah, ini ada yang disampaikan oleh Ibu Diah Samsiati selaku pelatih guru dan praktisi pendidikan dari Kemendikbud. Di sini mungkin langsung atau dari awal, Bu? Dari awal atau langsung contohnya? Dari awal. Dari awal. Kita simak bersama terkait contoh-contoh dari kelima posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol itu mengaksikan kasus Naren yang terlambat hadir 2 kali di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Rekam. Sini kamu. Suaranya udah nggak enak ya, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa ya, Bumur? Di mana kita? Posisi yang mana ini? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu Dari 2 kali jadi 5 kali nih, pergi Bapak sana Ibu. ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya kapok. Pertama ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Ya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa Kita sambil refleksi ya Bapak Ibu. Oh, ternyata aku mungkin saya pernah melakukan seperti itu. Kalau saya jelas pernah ya Bapak Ibu. pada posisi ada murid cenderung akan memberontak, bahkan menghina. Sebagai penghukum.
dilakukan, kita lihat posisi pembuat rasa bersalah. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Membuat anak menjadi bersalah. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus terus Wajahnya sudah pasang tampak memelas begitu ya Bapak Ibu. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Lembut tapi agak nyelekit gitu kalau dirasa-rasa Merasa gitu. tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi Lembut tapi maaf ya Pak Umur ya. bersalah, Tadi tampak di video itu muridnya sampai nunduk-nunduk karena jadi merasa rendah diri ya. Oke. Kemudian kita lanjut untuk posisi teman. Naren, Pokoknya sama, kasusnya sama tapi dengan 5 posisi kontrol. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Sayang-sayang. Ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Ada kata-kata demi ibu ya. Ya Demi sudah kita. sana di kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Pada posisi Kamu teman. ini ada-ada saja. Di sini anak sudah tidak menunduk lagi karena menganggap gurunya sebagai teman. dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, yang diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Masih dengan Naren dengan posisi pemantau dari gurunya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang posisi manajer Bapak Ibu. Kalau tadi di pemantau tadi sudah ada konsekuensi, sudah menanyakan peraturan, sekarang lebih naik lagi tingkatannya ke posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Ini sudah menekan keyakinan. Bedanya pemantau dengan manajer di sini Bapak Ibu. Jadi kalau pemantau tadi hanya sebatas pada Bersedia Bu? menanyakan peraturan dan konsekuensi, kalau pemantau itu sudah lebih menanyakan lagi tentang keyakinan Saya coba untuk tidak lupa yang menyetel dasarnya 5 nilai kebajikan yang tadi kita bahas di depan. di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Di sini lebih ada penguatannya, ya. Sudah kelihatan penguatannya, sudah tidak tinggal di kelas lagi. Memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Nah, kira-kira mana Bapak Ibu yang paling ideal untuk diterapkan kita? dapat menunjang motivasi intrinsik murid. Ya, Yang mana? posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal. Manajer, betul. Ya. Posisi manajer yang paling Pada bagus. posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Beri tepuk tangan Ibu untuk itu. Ya, terima kasih. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol tadi, sudah bisa merefleksi Bapak Ibu dari kelima posisi tersebut mana yang paling sering dilakukan oleh Bapak Ibu. Nanti silakan direfleksi sendiri ya. Mungkin menimbulkan senyum-senyum sambil mikir, oh aku kemarin begitu sama murid-muridnya. Oh waktu dulu pernah tak gituin, waktu ternyata aku berada di posisi ini seperti itu. Nah ini sekarang kita akan berlatih. Setelah tadi mengamati video, dalam video ada kalimat
kalimat-kalimat yang menunjukkan posisi kontrol guru. Nah, sekarang pernyataan ini siapa yang mengatakan? Posisi kontrol mana yang mengatakan ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu yang mana, Bapak Ibu? Posisi kontrol mana yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Apakah penghukum atau pemantau, teman, pemberi rasa bersalah, atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pemberi rasa bersalah, kata Gumur. Oke, coba dicek. Iya, betul Gumur. Ya, tepuk tangan. Ya. Oke, Gumur menyimak. Oke. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi mana ini Bapak Ibu? Kamu ya tidak pernah benar melakukannya. Misalnya dikasih tugas apa, salah terus. Kita lihatnya anak salah terus, gak pernah benar melakukannya. Itu yang mana? Gemes sampai gemes. Kenapa sih kamu gak pernah benar melakukannya? Yang mana ini? Ngerempet sampai bingung ya Bapak Ibu. Ayo, coba ditebak. Oh, mana ada yang menghukum? Ada. Oh, Pak Sarul yang menghukum. Oke, bagus Pak Sarul ya. Tepuk tangan untuk Pak Syarul. Oke, lalu ayolah lakukan demi saya ya. Tuh, sisi mana itu tadi? Yang nadanya lembut. Ya, teman. Betul sekali Bapak Ibu. Ya, kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang mana ini? Yang memberikan penghargaan pada muridnya? Posisi pemantau, luar biasa Bapak Ibu. Iya, lanjut. Ini yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke, kelihatan sekali ya, karena di sini kalimatnya sudah menuntun anak untuk memecahkan masalahnya sendiri ya. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, untuk posisi kontrol ini sudah selesai sampai situ toh? Ya, sudah. Tapi masih ada dua lagi Bapak Ibu. Ya, masih ada dua lagi. Aduh, perlu penyegaran Bapak Ibu. Miss Tari mau es breaking atau siapa yang mau es breaking? Sebelum masuk ke keyakinan kelas. Tebak-tebakan atau kita gerak-gerak? Oke, gerak-gerak. Silakan. Seperti ini. Gerakannya seperti ini. Ada apa-apanya, Bu? Nah, Oh iya. Ya. pada hari Minggu khusus Ayah ke kota. naik dengan istimewa duduk di muka. Dari kuda supaya baik jalannya. Ya, saya tambah ya dulu dari 1, 2, 3, 4, 5. Tambah ya. Kita ulang ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, Naik delman istimewa, ku duduk di muka. ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendari kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Oke, mungkin bisa lebih cepat ayo ritmenya. Bapak Ibu silakan berdiri dulu perhatikan supaya dua materi terakhir ini yang nanti harapannya bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu di kelas masing-masing. Cepat ya. Temponya. Baik, oke, 3, 2, 1.
sepatu kuda. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak suara sepatu kuda. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Bisa diterapkan di kelas ya Bapak Ibu, untuk sebagai anak-anak nanti di kelas ya. Baik, tadi kita sudah belajar materi mengenai 5 posisi kontrol guru. Ya, tadi ada 5. Jadi guru itu biasanya bersikap sebagai tadi apa saja? Penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, posisi yang paling ideal adalah sebagai seorang manajer. Ya, tapi kalau kita saat ini masih bisa hanya masih berada di posisi teman ataupun itu pemantau, itu juga sudah tidak apa-apa ini Bapak Ibu. Nanti pelan-pelan kita lanjut sampai pada posisi manajer setelah mendapatkan ini materi dari budaya positif ini. Jadi itu sangat penting sekali untuk menumbuhkan keyakinan kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu karena dia tahu pasti, dia yakin bahwa itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan baik. Gitu. Baik Bapak Ibu, karena pentingnya keyakinan kelas ini dalam budaya positif, maka untuk membentuk disiplin positif yang merupakan bagian dari budaya positif ini, kita akan sampai pada materi yang ke-6 mengenai keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas. Tadi di posisi manajer ditanyakan keyakinan kelasnya apa, ya seperti itu ya. Anak-anak sudah tahu bahwa keyakinannya bisa menyebutkan bahwa keyakinannya itu apa di kelas. Nah ini untuk keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku maupun kelompok. Menurut Gaussen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yaitu motivasi intrinsik dari 3 teori motivasi tadi ya. Jadi yang ingin kita capai adalah yang ketiga tadi, yang bisa motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan. Ya, biasanya di sini anak-anak itu patuh karena hanya sekedar mengikuti peraturan karena tidak mau tadi mendapatkan hukuman tadi ya, itu menghindari ketidaknyamanan dengan hukuman. Nah ini bisa kita rubah dengan membuat suatu keyakinan kelas. Jadi budaya positif itu akan tercipta, akan terbentuk itu dari lingkungan positif. Lingkungan positif itu berasal dari kelas-kelas yang Bapak Ibu ampuh itu ya, dengan adanya keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas. Nah, sekarang perbedaannya apa Bapak Ibu untuk keyakinan kelas dan peraturan kelas? Di sini ada 2, keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas. Budaya positif dimulai dari peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas. Nah, perbedaannya untuk peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan tadi kan biasanya dari luar, dari luar dirinya. Jadi anak-anak itu mematuhinya hanya karena untuk menghindari sesuatu ketidaknyamanan tadi. Kalau keyakinan kelas itu karena terbentuk memang dari apa yang anak-anak yakini. Ya, biasanya anak-anak ikut terlibat juga dalam membentuk suatu keyakinan kelas. Jadi bukan hanya satu pihak guru yang menentukan, tetapi juga anak-anak juga meyakini hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disampaikan di awal. Oke. Kemudian ini tahapan untuk pembentukan keyakinan kelas ya. Tentang apa itu keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, karena nilai-nilai kebajikan tadi, yang kita percaya, yang kita pakai, kita laksanakan di pendidikan kita adalah 5 profil pelajar Pancasila. Dari sekian banyak
nilai-nilai kebajikan dari para ahli, ada yang 9 pilar kebajikan dan dari 7 virtues dan sebagainya dari para ahli-ahli itu. Ya, semuanya sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, ya, pernyataan umum. Jadi tidak perlu yang panjang-panjang, tetapi sesuatu yang umum yang diyakini. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya ada keyakinan kelas tidak berlari di lorong kelas, misalnya di teras. Ini kan bisa kita ganti menjadi kalimat positif menjadi berjalanlah di lorong atau di teras itu ya. Jadi dengan kalimat-kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tidak perlu banyak-banyak. Misalnya kita membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, nanti kita kumpulkan apa yang pendapatnya, terus yang sama-sama nanti kita jadikan satu, terus jadikan satu dalam nilai universal. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ini ya, kalau di sekolah ya sesuatu yang bisa diterapkan di kelas ataupun di sekolah. Itu tadi ada si Naren yang selalu terlambat, tadi kan keyakinan kelasnya dia melanggar apa? Menghormati dan menghargai orang lain. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nanti untuk pembuatan keyakinan kelas ini tidak guru, tetapi guru bersama dengan murid itu di kelas. Terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nanti kalau sudah terbentuk, nanti kita evaluasi itu ya, mana yang sudah bisa berjalan dengan baik, mana yang perlu dievaluasi, diperbaiki. Nah, kemudian ini Bapak Ibu untuk berlatih ya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada kesehatan dan hormat, kemudian apalagi yang ada di profil pelajar Pancasila. Contoh, ini ada peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan apa yang dituju dari peraturan untuk selalu mengembalikan barang ke tempatnya? Disiplin, tanggung jawab. Coba Bu Novi, ya, nilai kebajikan, tanggung jawab. Okay. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghargai dan menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen. Naren tadi terlambat kan ditanya keyakinanmu apa, kan tidak menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini ada peraturan begitu. Kira-kira nilai kebajikan, ya, menghormati orang lain dan keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, pergantian atau menunggu giliran. Nah, ini yang cukup agak perlu waktu lama juga ya supaya bisa antri, ya, menghormati orang lain dan kesabaran. Ini nilai-nilai kebajikan yang harus juga anak-anak yakini. Itu ya, jadi akan melakukan kegiatan atau hal-hal itu sehingga tercipta budaya positif. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, menggali peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi nanti kita curah pendapat dengan anak-anak, kemudian anak-anak akan menyampaikan kira-kira apa saja yang bisa akan dijadikan untuk peraturan. Kemudian dari peraturan itu nanti dibuat menjadi kalimat positif, kalimat yang positif. Kemudian menyarikan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Seperti tadi, mengembalikan barang ke tempatnya, berarti ada nilai kebajikannya, tanggung jawab. Kemudian tidak terlalu banyak, antara 3 sampai 7 keyakinan saja. Jadi di kelas, untuk membuat keyakinan kelas tidak perlu terlalu banyak. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas. Nanti ada contohnya ya, yang sudah dibuat di kelas 5A. Jadi kalau sudah dibuat, nanti anak-anak
harus menyetujui itu dengan memberikan tanda tangan atau cap jempol atau apa yang diletakkan juga di bawah peraturan kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelas kalau sudah selesai, sudah ditandatangan, sudah disetujui, kita tempel supaya bisa dilihat. Ini contohnya dari kelas 5, proses pembentukan keyakinan kelas. Slide foto yang saya jadikan video, saya unggah di media sosial. Ini saya membagikan kertas kepada anak-anak, kemudian saya meminta anak-anak untuk nilai-nilai kebajikan yang ingin mereka terapkan di kelas. Kemudian anak-anak sudah menuliskan nilai-nilai kebajikan itu. Nah, selanjutnya anak-anak maju menempelkan nilai-nilai yang mereka tulis itu di papan tulis. Ini saya kasih kertas, sekarang saya simpan ini sebagai dokumentasi. Dari nilai-nilai ini kemudian saya bacakan, kemudian saya minta anak-anak untuk membuat satu kalimat positif yang menuju pada nilai kebajikan yang ingin mereka tuju, yang ingin mereka lakukan. Nah, ternyata anak-anak itu sangat antusias dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, itu kemudian diperolehlah 5 nilai kebajikan, 5 nilai keyakinan kelas yang disepakati bersama oleh warga kelas 5A. Ini nilai-nilainya. Kemudian saya buat dalam bentuk banner, saya cetak, lalu anak-anak melalui ini yang menyepakati bersama dengan cara menandatangani. Ini juga mereka bahagia dan ketika setiap kegiatan pembelajaran ini sudah tidak panjang lebar harus menjelaskan apa, nanti tinggal minta anak-anak untuk melihat kembali, memandang, membaca lagi, mengingat-ingat lagi keyakinan apa yang sudah mereka cetuskan di kelas untuk mereka lakukan. Itu supaya menjadi pegangan mereka ketika akan melakukan suatu kegiatan, sehingga harapannya bisa menjadi budaya positif di kelas yang menular menjadi budaya positif di sekolah dan dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah dan di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas 5A. Kalimatnya ada menghargai dan menghormati orang lain, berkata jujur, saling menasehati, gotong royong penuh semangat, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini nanti anak-anak ingin kalau misalnya ada kegiatan apa itu mereka ingin memberikan yang terbaik dari dirinya. Seperti itu. Lanjut untuk segitiga restitusi yang terakhir ini. Sudah semakin sore ya. Baik Bapak Ibu, ternyata tidak terasa sudah sampai ke materi yang ketujuh ya. Ini segitiga restitusi. Ya, tadi di awal sudah disebutkan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, jadi dari restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi tidak merasa semakin terhukum ya, tapi menyadari akan kesalahannya. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Tadi contoh kemarin tadi juga ditanyakan solusinya ya. Apa solusinya supaya tidak terlambat? Tadi memasang alarm, terus ada yang bisa mengingatkan tidak, ada kakaknya, ibunya, itu tadi ya. Jadi mencari solusi-solusi supaya masalahnya itu bisa terpecahkan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Ya, di posisi manajer tadi tidak ada pemaksaan, tetapi hanya penawaran-penawaran. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Ya, yang dinamakan segitiga restitusi ini yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Ya.
Ya. Ya, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kata-kata ya. Dalam menstabilkan identitas, maaf Bapak Ibu. Jadi ketika restitusi ini diawali dari yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan seperti tadi contoh Naren tadi. Kemudian dalam menstabilkan identitas ini biasanya ada beberapa kata atau kalimat yang diucapkan oleh guru, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan ini untuk mencari tahu latar belakang alasannya mengapa melakukan hal tersebut. Sesuai dengan tadi ada kebutuhan, motivasi dan sebagainya untuk menggali hal-hal tersebut. Jadi kata-katanya biasanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Jadi menanyakan keyakinan. Jadi ketika keyakinannya itu sudah diyakini apa yang dilanggar dari keyakinan tersebut, anak-anak bisa mencari solusi yang terbaik untuk memperbaiki kesalahannya. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar tadi ya, terus keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian yang keyakinan yang terakhir penjelasan. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Yang slide terakhir ya. Ini ya tahapannya ada 3. Yang pertama tadi sudah ya menstabilkan identitas dengan beberapa kalimat yang bisa diucapkan oleh guru ini. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah untuk menggali alasan atau latar belakang atau motivasi dari mengapa si anak tersebut melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas, menanyakan apa yang diyakini oleh anak tersebut. Ya, ini contohnya dari Kemdikbud oleh Ibu Dia Samsiati Rajasa MSc. Contoh penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak bisa kenapa hari ini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh itu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menurut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Nah ini gurunya sedang memvalidasi tindakan salah untuk mengetahui alasan si anak tadi melakukan kesalahan. Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Ini sudah menanyakan keyakinan kelasnya. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah
jawab kali ya Pak, dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Alhamdulillah sampai di sini Bapak Ibu. Jadi ini tadi adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang. Jadi misal sekarang Bapak Ibu menemukan tindakan atau perilaku anak-anak yang kurang sesuai, maka mari bersama-sama kita sudah tidak lagi langsung ngejudge anak, langsung menghukum atau minta konsekuensi anak. Kita mencoba memberikan penguatan kepada anak melalui penerapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi dengan menstabilkan identitas. Jadi kita tidak serta-merta menyalahkan tindakan anak, karena sudah kita tahu bersama bahwa perilaku anak itu pasti punya tujuan, punya motivasi, punya alasan yang mendasari mengapa anak berbuat seperti itu. Kemudian setelah kita mencari tahu alasannya, kita sudah bisa memvalidasinya, anak sudah bisa menyebutkan itu, berarti anak sudah menyadari bahwa dirinya itu salah, melanggar satu keyakinan, melanggar nilai kebajikan yang ditanamkan di sekolah. Seperti itu. Setelah itu baru kita mengingatkan lagi kepada anak tentang keyakinan yang sudah mereka buat. Oleh karena itu kiranya tentu Bapak menerapkan restitusi dengan lengkap dengan ketiganya. Saya yakin Bapak Ibu pernah melaksanakan, karena secara tidak sadar kita pasti pernah melaksanakan restitusi pada anak. Namun mungkin ini kalau refleksi dari diri saya belum lengkap dengan 3 langkah yang ada pada segitiga restitusi. Mungkin baru langkah pertama dan langkah kedua, belum sampai menanyakan keyakinan kelas karena belum kita buat. Nah, setelah ini silahkan Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, sehingga nanti dari keyakinan kelas di setiap kelas, sudah saya awali di kelas 5, nanti harapannya dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa melaksanakan bersama-sama. Keyakinan kelas itu kemudian bisa kita tampung bersama, kita jadikan sebagai keyakinan sekolah. Sehingga nanti ketika kita menemukan ada tindakan penyimpangan peraturan dari anak, kita semua bisa saling melakukan restitusi, tidak hanya kepada murid di kelas kita saja, tapi mungkin saya sebagai guru kelas 5 juga bisa melakukan restitusi untuk murid kelas 2 atau mungkin untuk murid kelas 4, karena kita dari keyakinan kelas itu kita buat sebagai keyakinan sekolah. Itu saja dari Bu Tari. Ada tambahan? Baik Bapak Ibu, jadi untuk keyakinan dan 5 posisi kontrol itu juga bisa kita terapkan juga mungkin di rumah ya, untuk putra putri kita di rumah ya, jadi bisa untuk menempatkan diri tidak hanya di sekolah dalam 5 posisi kontrol itu, tapi di rumah juga bisa dilaksanakan. Baik, kiranya ini saja materi yang bisa kami sampaikan untuk acara selanjutnya, yakni diskusi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau konfirmasi dari materi 1 sampai 7 yang sudah kami sampaikan berdua, saya dengan Bu Novi tadi. Monggo. Monggo Bapak Ibu jika menghendaki untuk diskusi. Pas gitu. Oke. Oke, mungkin segitiga restitusi ini mungkin kalau di kelas-kelas rendah, di kelas 1, 2, 3 mungkin nanti dengan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh anak-anak, tapi yang arahnya atau tujuannya adalah 3 langkah tadi, 3 langkah restitusi tadi. Baik, kemudian kami mohonkan Harni, monggo. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan penghargaan dan hukuman. Kalau di situ tadi sama ya, penghargaan sama dengan hukuman. Itu jika penghargaan diberikan
ketika ada seperti tadi semacam iming-iming, kalau nanti juara akan saya berikan hadiah. Nah, bagaimana jika penghargaan itu diberikan tanpa ada perjanjian terlebih dulu? Jadi ketika anak itu mencapai sesuatu, kemudian guru memberikan penghargaan. Misalnya penghargaan tidak harus dalam bentuk materi, ya. Bisa dalam bentuk verbal atau apa. Itu bagaimana? Apakah bisa membawa dampak positif kepada anak? Karena setahu saya kemarin itu penghargaan memang sangat dibutuhkan, sangat penting bagi anak untuk menumbuhkan motivasi. Tetapi penghargaan yang tanpa adanya perjanjian terlebih dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan Ibu Haryastuti. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dalam perubahan paradigma ada penghargaan tadi, ya. Jadi teori stimulus respon tadi kami sudah menyampaikan, kemudian ada teori kontrol. Ya, memang itu penghargaan itu bisa untuk menumbuhkan motivasi, tapi motivasi yang masih dari luar, ekstrinsik tadi, ya. Jadi bisa memang, tapi masih ekstrinsik, belum motivasi intrinsik. Ya, ini yang masih kita lakukan memang itu, ya, motivasi itu. Jadi harapannya di dalam budaya positif ini menumbuhkan itu motivasi intrinsik dari anak-anak. Jadi bukan karena ada stimulus respon tadi hadiah. Ya, itu. Baik, menambahkan dari jawaban Bu Tari, jadi memang penghargaan dalam bentuk kalimat dan itu tidak dengan perjanjian, begitu ya Bu Hani, itu diperbolehkan, namanya itu reward. Nah, yang karena nanti memang bisa memotivasi anak, namun hal itu juga tidak bisa dilakukan secara dalam bentuk rutinitas, jadi mungkin secara insidental saja dan bukan dalam bentuk barang. Nah, kemarin kan ada pertanyaan juga kalau yang terkait kalau mengingat penghargaan bagaimana. Nah, misal di kelas atau apa itu silakan anak-anak bisa mengikuti lomba. Kalau dalam perlombaan memang biasanya ada yang namanya hadiah, karena itu dalam perlombaan itu memang sudah ada iming-imingnya dari awal. Namun untuk penanaman budaya positif di sekolah, kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid, sehingga mari kita bersama mulai meminimalkan yang namanya penghargaan dalam bentuk barang. Kalau dalam bentuk kalimat dan sesekali itu memang diperbolehkan, karena memang anak juga butuh yang namanya reward sebagai motivasi diri, walaupun masih bersifat motivasi ekstrinsik seperti itu. Dan harapannya dengan kita mulai menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, itu tidak menimbulkan ketergantungan. Kalau penghargaan secara verbal dilakukan secara terus-menerus kepada anak, itu kan juga nanti anak merasa biasa. Kalau rutin, ya, mungkin Bapak Ibu bisa merasakan sendiri deh, kalau ketika kita memberikan penguatan berupa reward kepada anak dengan ucapan pujian dan itu dilakukan terus-terusan, itu anak kan juga merasa biasa terhadap reward yang kita ucapkan pada anak. Namun kalau kita sesekali memberikan penghargaan itu memang boleh seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu mungkin dari refleksi kira-kira bagaimana atau tambahan atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan terkait materi kita pada siang hari ini? Kesan-pesan ataupun apa yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Hari ini kegiatan yang dilakukan hari ini sangat-sangat menyenangkan bagi saya. Kenapa? Karena kegiatan ini menarik dan juga menambah banyak
sekali pengetahuan baru bagi saya, khususnya saya pribadi, terutama di sini pada posisi kontrol guru, bahwa di sini guru itu ternyata memiliki fungsi kontrol yang sangat banyak. Dan tentunya dari 5 fungsi kontrol tadi, bagaimana kita bisa menjadi seorang manajer, itu sebuah tantangan tentunya, dan saya ingin mencapainya juga karena tadi juga dimotivasi. Kemudian selanjutnya ini juga menarik, yang terakhir tadi segitiga restitusi ya, bahwa apabila kita memenuhi permasalahan, kita tidak serta-merta menjustifikasi anak, tapi bagaimana kita bisa menerapkan prinsip segitiga restitusi itu supaya tentunya anak-anak bisa menuju karakter yang lebih baik. Jadi secara garis besar kegiatan yang dilakukan oleh Bu Utari Budiharti dan juga Bu Noviarini Puji Lestari ini alhamdulillah sangat bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Tentunya dari apa yang disampaikan Bu Tari dan Bu Novi bisa untuk memotivasi Bapak Ibu guru untuk juga melaksanakan apa yang hari ini didapat. Meskipun tidak serta-merta harus langsung semuanya, tapi saya yakin dalam hati Bapak Ibu guru juga akan tergerak, oh seperti ini toh ternyata seharusnya begitu. Mungkin itu Bu Tari, Bu Novi, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Arni. Semoga kita bersama-sama bisa melaksanakan sedikit demi sedikit seperti yang disampaikan tadi, ya, tidak harus serta-merta, karena kita juga punya peran di dalam kelas sebagai pemimpin pembelajaran. Tentunya kita dapat mengatur sebaik-baiknya kapan kita akan melaksanakan penanaman budaya positif ini melalui materi-materi yang sudah kita sampaikan hari ini. Begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Ini Bu Hani, monggo. Ya, terima kasih. Dari diseminasi ini banyak tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bu Arni. Ternyata banyak sekali istilah-istilah dari calon guru penggerak yang kita dapatkan pada hari ini, baik itu secara istilah maupun apa-apa yang harus kita terapkan terhadap anak didik kita. Nah, ini memberikan pengalaman-pengalaman baru kepada kita, dan harapan saya adalah dari hasil diseminasi ini teman-teman bisa melaksanakan. Dan karena ini hanya yang beberapa waktu ya dilaksanakan, didiseminasikan dalam waktu kurang lebih 1,5 jam, tentu saja teman-teman banyak yang belum paham. Karena itu nanti kita tindak lanjuti pada kegiatan komunitas belajar yang akan kita mulai pada hari Jumat depan. Jadi untuk hari Jumat depan itu nanti kegiatan kombelnya adalah kita menjaring kebutuhan kita. Yang selanjutnya dari hasil penjaringan kebutuhan itu nanti kita buat program selama beberapa bulan ke depan. Nah, dengan adanya komunitas belajar, maka kita akan terus mengupgrade apa yang kita peroleh, pengetahuan kita. Dan ini tadi ternyata setelah ada pemaparan dari Bu Tari dan Bu Novi itu saya merasa banyak sekali ketinggalan yang dari istilah-istilahnya maupun apa-apa yang harus kita laksanakan. Oh, ternyata kemarin saya menerapkan kepada murid saya banyak kekurangannya, banyak hal-hal yang harus saya benahi. Yang kemarin saya merasa benar, oh ternyata itu belum benar. Ya, terima kasih Bu Tari dan Bu Novi atas diseminasi untuk hari ini. Semoga nanti teman-teman, termasuk saya juga, bisa mengimplementasikan baik kepada peserta didik kita dan saya terutama kepada teman-teman di sekolah. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kami haturkan kepada Bu Harni, Bu Arni dan seluruh Bapak Ibu yang sudah memberikan
sumbangsihnya, dukungannya kepada kami dalam kegiatan aksi nyata dari modul 1.4 untuk diseminasi budaya positif ini. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah berjalan dengan cukup baik, lancar dan menyenangkan. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Akhirnya karena waktu juga sudah sangat sore ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali karena kami menyita waktu Bapak Ibu. Untuk itu supaya tidak berlama-lama lagi, marilah segera saja kita akhiri kegiatan pada sore hari ini dengan berdoa. Dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di tempat duduk berdoa mulai. Cukup. Sekali lagi kami haturkan terima kasih. Ada yang kurang dan salahnya dari kami berdua mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan membawa manfaat bagi Bapak Ibu semua. Akhirnya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.